Pedek sirkuit Jerez biasanya dipenuhi oleh suara mesin yang memekakan telinga dan hiruk-pikuk media. Namun pada suatu Selasa di Pedek sirkuit Jerez biasanya dipenuhi oleh suara mesin yang memekakan telinga dan hiruk-pikuk media. Namun pada suatu Selasa di musim dingin, atmosfernya berbeda. Sesi tes itu berlangsung sunyi, tertutup, dan nyaris tanpa publikasi. Di dalam garasi, para teknisi duduk di depan layar monitor dengan ekspresi yang awalnya biasa saja, hingga sebuah angka muncul di kolom top speed, 345,96 km per jam. Keheningan seketika pecah. Para insinyur senior saling berpandangan, mengira ada kegagalan pada sensor inframerah di lintasan lurus utama. Di kelas yang biasanya ditentukan oleh ribuan detik, angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah sebuah anomali. Ini adalah kecepatan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pembalap muda yang baru saja melangkah dari level junior. Namun saat motor bernomor lambung itu kembali masuk ke pit, tidak ada kepanikan. Tidak ada getaran berlebih pada sasis. Pembalapnya turun dengan tenang, membuka helm, dan hanya memberikan sedikit anggukan kepada kepala krunya. Nama di atas garasi itu terbaca Veda Ega Pratama. Dunia balap baru saja menerima sinyal peringatan. Dan bagi siapapun yang menganggap remeh talenta dari Indonesia ini, momen di Jerez adalah titik di mana keraguan mereka mulai terkikis oleh fakta yang tidak bisa dibantah. Kecepatan itu nyata, dan ancaman itu baru saja dimulai. Mencapai kecepatan puncak di atas 340 km per jam bukan hanya soal keberanian memutar gas sedalam mungkin. Di level tertinggi, itu adalah masalah seni aerodinamika dan kontrol saraf. Sirkuit Jerez de la Frontera dikenal sebagai lintasan yang jujur. Ia tidak memberi ruang bagi kesalahan. Jika Anda cepat di sini, Anda bisa cepat di mana saja di dunia. Apa yang membuat pencapaian Veda begitu mengguncangkan bukan hanya angka di speedometer, melainkan bagaimana ia mencapainya. Data telemetri menunjukkan sesuatu yang langka, sebuah ketenangan mekanis. Saat pembalap lain berjuang melawan turbulensi udara yang menghantam helm mereka, Veda terlihat seperti menyatu dengan motornya. Tidak ada koreksi liar di kemudi, tidak ada goyangan pada sasis saat ia melakukan transisi dari kecepatan ekstrim menuju pengereman keras di tikungan pertama. Para pengamat teknis di pinggir lintasan mencatat bahwa Veda memiliki kemampuan pembacaan angin yang luar biasa. Ia tahu persis kapan harus mengecilkan profil tubuhnya di balik fairing untuk meminimalkan hambatan. Salah satu mekanik senior membisikkan sebuah kalimat yang kemudian menyebar ke seluruh pedok. Banyak orang bisa memacu motor hingga batasnya, tapi sangat sedikit yang bisa tetap rapi saat berada di kecepatan 345 km per jam. Veda tidak hanya sedang menguji mesin, ia sedang membedah batas-batas fisika. Dan di setiap putaran, ia membuktikan bahwa ia bukan lagi sekadar pembalap berbakat. Ia adalah seorang teknisi di atas dua roda. Namun, saat semua orang mulai membicarakannya, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah kecepatan ini murni karena mesin, atau adakah sesuatu yang lebih gelap dan ambisius yang sedang ia sembunyikan? Berita tentang keajaiban Jerez tidak berhenti di dalam garasi. Seperti api yang tertiup angin Andalusia, kabar itu merambat ke garasi tim-tim rival. Di sana, para manajer tim mulai melipat tangan, menatap layar monitor mereka sendiri dengan keraguan yang mulai berubah menjadi kewaspadaan. Nama Veda Ega Pratama yang sebelumnya dianggap sebagai proyek masa depan, kini secara instan berubah status menjadi ancaman langsung. Para pembalap yang sudah memiliki kemenangan di Moto3 mulai merasakan pergeseran gravitasi. Respek di dunia balap tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia harus direbut melalui data. Dan data di Jerez menunjukkan bahwa Veda telah melampaui catatan waktu pembalap yang jauh lebih berpengalaman darinya. Internal pedek mulai berbisik. Beberapa tim mulai menyelidiki paket teknis apa yang digunakan Veda. Apakah ada peningkatan pada mesin? Apakah ada rahasia pada perangkat elektronik baru? Namun jawaban yang mereka temukan justru lebih menakutkan. Motornya standar. Perbedaannya ada pada orang yang memegang kendali. Ketegangan mulai terasa saat simulasi balapan dilakukan. Veda tidak lagi membalap sendirian di lintasan kosong. Ia mulai diikuti oleh mata-mata dari tim lawan yang mencoba mempelajari titik pengeremannya. Namun, semakin mereka melihat, semakin mereka menyadari bahwa Veda bukan sedang bermain-main. Ia sedang mengirimkan pernyataan perang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, di tengah semua pujian ini,
sebuah badai politik mulai terbentuk di balik pintu tertutup. Keberhasilan di Jerez membawa konsekuensi besar di dalam struktur tim. Manajemen menyadari bahwa mereka memiliki berlian yang harus segera dipoles sebelum direbut oleh raksasa lain seperti Ducati atau Aprilia. Keputusan drastis diambil. Veda Ega Pratama tidak lagi diperlakukan sebagai pembalap pendatang baru. Secara instan, ia diberikan status prioritas. Ia mendapatkan akses ke setelan motor yang paling rahasia, tambahan jam di simulator data, dan hak untuk berbicara langsung dengan insinyur senior yang biasanya hanya menangani pembalap utama. Ini adalah langkah beresiko tinggi yang menciptakan gesekan halus di dalam tim. Namun, bagi Veda, ini bukan soal status. Ini soal peralatan untuk berperang. Menariknya, saat para petinggi tim berdebat tentang strategi masa depan, Veda tetap menunjukkan kedewasaan yang tidak lazim bagi remaja seusianya. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada unggahan media sosial yang sombong. Dalam sesi evaluasi teknis, ia justru sangat kritis terhadap dirinya sendiri. Ia tidak membahas tentang kecepatan 345 km per jamnya. Ia justru membahas mengapa ia kehilangan 0,05 detik di tikungan keempat. Sikap ini membuat para insinyur tertegun. Mereka melihat seorang pembalap yang tidak puas dengan kecepatan. Ia hanya puas dengan kesempurnaan. Namun tekanan dari dalam tim dan harapan dari jutaan penggemar di Indonesia mulai membentuk beban yang sangat berat. Satu kesalahan kecil di musim 2026 bisa menghancurkan semua narasi yang telah dibangun dengan susah payah ini. Moto3 adalah kelas yang paling brutal di dunia balap motor. Ini adalah arena di mana adu sikut, kontak fisik, dan strategi drafting yang licik terjadi di setiap tikungan. Banyak pembalap yang sangat cepat dalam sesi tes, namun hancur secara mental saat harus bertarung di tengah kerumunan 20 pembalap agresif. Pertanyaannya adalah, apakah gaya balap Veda yang bersih bisa bertahan di tengah kekacauan Moto3? Veda sadar akan keraguan ini. Ia tahu bahwa dunia menunggunya untuk melakukan kesalahan. Namun ia memiliki filosofi yang berbeda. Baginya, kecepatan adalah hasil dari disiplin, bukan keberanian yang ceroboh. Dalam sebuah pernyataan singkat yang membuat Pedok terdiam, ia berkata, "Saya sadar, level di sini sangat tinggi, tapi jika saya datang hanya untuk bertahan dan belajar perlahan, itu bukan saya." Kalimat ini adalah deklarasi perang terbuka. Veda tidak ingin menunggu gilirannya, ia ingin mengambilnya sekarang. Mentalitas ini mulai memicu reaksi dari para rival. Para pembalap senior yang sebelumnya merasa aman mulai mengubah cara mereka berlatih. Mereka sadar bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan seorang rookie biasa. Mereka berhadapan dengan seseorang yang memiliki ketenangan seorang veteran dan kecepatan seorang pemberontak. Namun, tantangan terbesar sebenarnya bukan berasal dari rival, melainkan dari sejarah yang ingin ia patahkan. Di luar lintasan, narasi tentang Veda Ega Pratama telah melampaui sekadar olahraga. Di Indonesia, ia telah menjadi simbol harapan baru. Media internasional mulai menyorotinya bukan hanya sebagai perwakilan Asia, tetapi sebagai bakat global yang langka. Namun, sorotan global ini membawa jenis tekanan yang berbeda, tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik di setiap sesi. Pengamat media asing mulai memprediksi bahwa Veda akan mencetak podium di seri-seri awal musim 2026. Prediksi ini sangat berani, mengingat betapa kompetitifnya grid Moto3 saat ini. Namun, aura yang dipancarkan Veda setelah tes Jerez membuat banyak orang percaya bahwa prediksi itu masuk akal. Veda kini berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah harapan sebuah bangsa. Di sisi lain, ia adalah target utama bagi setiap pembalap di grid yang ingin membuktikan bahwa anak baru ini bisa dikalahkan. Pada kini tidak lagi memandangnya dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan rasa hormat yang bercampur dengan rasa takut. Persiapan untuk musim 2026 kini memasuki fase kritis. Setiap detail, mulai dari aerodinamika hingga nutrisi, diatur dengan presisi militer. Veda tahu bahwa musim depan bukan sekadar tentang balapan. Ini tentang menetapkan standar baru untuk pembalap dari Asia. Namun, di balik semua persiapan ini, ada satu rahasia teknis yang hanya diketahui oleh Veda dan kepala krunya. Sesuatu yang bisa mengubah peta persaingan sejak putaran pertama. Sirkuit Jerez akhirnya kembali sunyi saat matahari Andalusia tenggelam di balik tribun. Tes telah berakhir, data telah dikunci, dan motor-motor telah masuk ke dalam peti kemas untuk dikirim ke seri pembuka. Namun, getaran dari angka 345,96 km per jam itu masih terasa di setiap sudut pedok. Veda Ega Pratama telah melakukan lebih dari sekadar mencetak waktu cepat.
Ia telah merobek buku aturan lama tentang bagaimana seorang debutan seharusnya bersikap. Ia tidak datang untuk meminta izin, ia datang untuk mendominasi. Bagi rival-rivalnya, musim 2026 bukan lagi sekadar perebutan gelar juara dunia. Ini adalah tentang bagaimana cara menghentikan seorang pembalap yang tampaknya tidak memiliki batas. Dunia balap motor kini menahan napas. Lampu merah akan segera padam, dan saat itu terjadi, semua teori dan spekulasi akan berakhir. Hanya akan ada kecepatan, keberanian, dan satu nama yang siap mengguncang sejarah. Karena di Jerez, Veda tidak hanya menyentuh batas kecepatan. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa batas itu sebenarnya tidak ada. Namun saat tirai musim 2026 mulai terbuka, sebuah kejutan besar telah menanti di garasi timnya. Sebuah langkah strategis yang tidak diprediksi oleh siapapun, bahkan oleh para analis paling berpengalaman sekalipun. Dan itu akan mengubah segalanya.